7 pemain berlabel bintang yang tak dibawa Sintayong ke timnas U23. Namun sebelum lanjut, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe. Kalau sudah, mari kita lanjut. Dari 29 nama yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U23, masih ada beberapa nama tenar dan potensial namun tidak masuk dalam daftar pemain pelatnas. Tak dipungkiri, Indonesia memiliki sederet potensi pemain sepak bola berbakat setelah memotong generasi di Piala AFF 2020 dengan mengorbitkan beberapa pemain muda. Sintayong kembali menepikan beberapa nama. Sin bahkan cukup berani mengesampingkan nama-nama yang pernah memiliki tempat di hati pecinta sepak bola Indonesia dalam mempersiapkan timnas menuju Piala AFF U23 2022. Bukan cuma itu, ada beberapa pemain yang berlabel pemain ekspor dan kini tengah merintis karir di luar negeri namun tak dipanggil Sintayong. Berikut ini 7 pemain potensial yang tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Pertama, Hernando Ari. Cukup mengejutkan, tidak ada nama Hernando Ari dalam jajaran kiper yang mengikuti pelatnas kali ini, mengingat ex-kiper timnas Indonesia U16 itu turut dibawa ke Piala AFF 2020. Persaingan penjaga gawang timnas Indonesia memang cukup sengit. Selain ada Nadeo Argawinata di tim senior, masih terdapat pula Muhammad Riyandi yang namanya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Muhammad Adi Satrio yang menjadi nama baru di era kepelatihan Sin pun menambah ramai posisi di bawah Mister. Kedua, Koko Ari Araya. Jika tidak mengalami cedera panjang pada tahun lalu, Koko Ari bisa saja menjadi salah satu langganan Sin di posisi bek. Pemain yang turut dikedepankan Aji Santoso di Persebaya ini sempat menjadi bagian timnas kelompok umur. Koko Ari baru saja kembali memperkuat Persebaya pada laga tengah pekan lalu setelah sembuh dari cedera ligamen yang membuatnya harus beristirahat sejak Mei 2021. Ketiga, Sadil Ramdhani. Banyak yang bertanya ketika Sin tidak membawa serta Sadil ke Piala AFF 2020. Namun apa daya pemain yang sudah punya banyak caps di timnas Indonesia Junior itu mengalami cedera pangkal paha. Kembali tak dipanggil menjelang Piala AFF U23 2022, Sadil bakal fokus berkarir di Sabah FC bersama pelatih baru Ong Kim Swee yang merupakan mantan juru taktik timnas Malaysia. Keempat, Feby Eka. Sempat mendapat panggilan pelatnas pada Oktober tahun lalu, main Arema FC ini tak lagi dipanggil Sintayong. Feby yang bisa bermain sebagai gelandang sayap dan tengah sebenarnya mendapat kesempatan bermain cukup banyak bersama Singo Edan. Sejauh ini Feby sudah bermain 13 kali dengan 570 menit bermain. Mantan pemain Bali United itu juga sudah membuat 1 gol di Liga 1. Yang ketiga, Brilian Aldama. Sempat mengkilap bersama timnas Indonesia U16 dan ketika menjalani persiapan jelang Piala Dunia U20, Brilian masih harus menunjukkan performa terbaik guna mendapat kepercayaan Sintayong. Brilian yang kini mengadu nasib di Kroasia juga sempat mengalami cedera yang menghambat penampilannya di lapangan. Keenam, David Maulana. Rekan satu tim Brilian di HNK Rijeka ini pernah menjadi ruh permainan timnas Indonesia U16. Sintayong pun pernah melihat langsung permainan David dalam laga uji tanding timnas Indonesia U19 saat berada di Kroasia. Sama seperti Brilian, David juga masih harus mencapai permainan terbaik di klub guna mendapat perhatian Sintayong agar bisa bersaing dengan gelandang-gelandang lain. Yang terakhir, Bagus Kavi. Jika Bagas Kava masuk dalam pelatnas timnas Indonesia, tidak demikian dengan saudara kembarnya. Bagus Kavi ada di luar radar Sintayong, sama seperti rekan seangkatannya Brilian dan David. Bagus juga sempat dicoba dalam laga uji tanding timnas Indonesia U19 di Kroasia. Bagus yang kini terdaftar sebagai pemain di timnas muda FC Utrecht juga belum banyak mendapat kesempatan bermain di tim tersebut. Faktor cedera turut mempengaruhi titian karir Bagus di Belanda.